Pernah nggak sih kalian kepikiran seberapa jauh kita mengenal Kalimantan Barat? Di balik nama-nama daerah yang kita dengar, sebenarnya ada banyak cerita tentang budaya, tradisi, dan masyarakat yang hidup dalam keberagaman. Mulai dari Sambas, Singkawang, Pontianak, hingga Ngabang. Semuanya punya keunikan masing-masing. Dan dari situlah kita bisa belajar bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang memecah, melainkan kekuatan yang menyatukan. Dan perjalanan ini kita mulai dari Sambas. Kalau kita bicara tentang Sambas, hal pertama yang langsung terasa adalah nuansa Melayu yang sangat kuat. Budaya Melayu di Sambas bukan hanya sekedar tradisi yang dipertahankan, tapi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Kita bisa melihat dari cara masyarakat berkomunikasi yang penuh sopan santun. Kita bisa melihatnya dari cara masyarakat berkomunikasi yang penuh sopan santun, dari adat istiadat yang masih dijalankan, hingga dari berbagai kegiatan sosial yang masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Salah satu simbol budaya yang cukup terkenal adalah kain tenun Sambas. Kain ini bukan hanya sekedar pakaian, tapi juga memiliki makna filosofis di setiap motifnya. Biasanya digunakan dalam acara penting seperti pernikahan atau upacara adat. Kalau kita lihat lebih dalam, budaya di Sambas sangat menekankan nilai kebersamaan. Gotong royong masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Misalnya dalam acara adat, kegiatan kampung, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat saling membantu tanpa pamrih. Untuk makanan khas, Sambas punya bubur pedas yang cukup unik. Makanan ini terdiri dari berbagai macam sayuran dan rempah yang mencerminkan kekayaan alam dan juga kebiasaan masyarakat yang terbiasa hidup sederhana namun sehat. Dari Sambas, kita bisa belajar bahwa budaya bukan hanya tentang tradisi, tapi juga tentang nilai kehidupan, seperti saling menghormati, menjaga kebersamaan, dan hidup rukun meskipun ada perbedaan. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Selanjutnya kita menuju ke Singkawang. Singkawang memiliki karakter yang sangat khas, terutama karena pengaruh budaya Tionghoa yang sangat kuat di kota ini. Bahkan, kota ini sering disebut sebagai Kota Seribu Kelenteng karena banyaknya tempat ibadah yang tersebar di berbagai sudut kota. Salah satu momen paling terkenal adalah perayaan Cap Gomeh Singkawang. Dalam perayaan ini, terdapat tradisi tatung yang menjadi daya tarik utama. Tradisi ini bukan hanya sekedar pertunjukan, tapi juga memiliki makna spiritual dan budaya yang sangat dalam bagi masyarakat setempat. Selain budaya, Singkawang juga dikenal dengan kulinernya yang khas, seperti cai kue atau biasa disebut caipan dan bakmi Singkawang yang memiliki cita rasa unik dan sudah dikenal luas oleh masyarakat. Namun, yang paling menarik dari Singkawang sebenarnya adalah kehidupan sosial masyarakatnya. Di kota ini, berbagai suku seperti Melayu, Dayak, dan Tionghoa hidup berdampingan dengan damai. Mereka tidak hanya hidup bersama, tapi juga saling menghargai dan saling memahami perbedaan yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat bagaimana toleransi itu benar-benar diterapkan. Tidak ada sekat yang memisahkan. Justru, perbedaan itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dari Singkawang, kita bisa belajar bahwa keberagaman bukanlah penghalang, tapi justru menjadi kekuatan jika kita mampu menghargainya. Dan nilai ini sangat penting dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita ke Pontianak. Sebagai kota Kalimantan Barat, Pontianak juga menjadi pusat berbagai aktivitas, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Kota ini dikenal dengan Tugu Katulistiwa yang menjadi simbol geografis yang unik. Selain itu, Sungai Kapuas juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Karena sejak dahulu, sungai ini menjadi jalur transportasi dari berbagai sumber kehidupan. Pontianak adalah contoh nyata kota multikultural. Banyaknya suku dan budaya yang hidup berdampingan di sini, mulai dari Melayu, Dayak, Tionghoa, hingga berbagai suku lainnya dari seluruh Indonesia. Untuk makanan khas, ada pengkang dan pisang goreng Srikaya yang menjadi favorit banyak orang. Namun, yang paling penting adalah bagaimana masyarakat Pontianak bisa menjaga keharmonisan di tengah berkeragaman tersebut. Mereka tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, tetapi juga terbuka untuk berinteraksi dengan budaya lainnya. Dari Pontianak, kita bisa belajar bahwa keberagaman itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi
justru diterima dan dijadikan kekuatan dalam kehidupan bersama. Terakhir, kita menuju ke Ngabang. Di daerah ini, budaya suku Dayak masih sangat kuat dan terus dijaga oleh masyarakatnya. Oleh satu ciri khasnya adalah rumah panjang yang digunakan sebagai tempat tinggal bersama dan mencerminkan nilai kebersamaan yang tinggi. Selain itu, berbagai upacara adat dan tradisi masih terus dilestarikan hingga saat ini. Untuk makanan khas, ada juhu singkah dan berbagai olahan dari hasil hutan yang menunjukkan bagaimana masyarakat hidup dengan selaras dengan alam. Kehidupan masyarakat Dayak mengajarkan banyak nilai penting, seperti bagaimana menjaga keseimbangan dengan alam, hidup sederhana, serta memiliki solidaritas yang kuat antar sesama. Mereka tidak hanya hidup berdampingan dengan manusia lain, tapi juga menjaga hubungan dengan lingkungan sekitar. Dari sini, kita belajar bahwa kehidupan yang harmonis tidak hanya tentang manusia, tapi juga tentang alam. Dari berbagai ajaran yang berbeda, kita bisa melihat satu pesan yang sama, bahwa manusia memang diciptakan berbeda, tapi bukan untuk terpisah, melainkan untuk saling mengenal, saling memahami, dan saling melengkapi. Perbedaan bukanlah alasan untuk menjauh, tetapi alasan untuk semakin dekat. Karena pada akhirnya, kita semua berdiri di tanah yang sama, hidup dalam satu bangsa, Indonesia. Dan tugas kita bukan hanya menjaga keberagaman itu, tetapi juga merawatnya, agar tetap menjadi kekuatan yang menyatukan. Karena di semua perdebatan, di semua perbedaan, kita tetap satu.